lagi dengan saya Yoga Putra Sanjaya di channel YouTube pertama saya tentang cerita horor di Gunung Sindoro. Gimana ceritanya? Sebelum Anda semua tahu ceritanya, pastikan Anda subscribe di bawah kolom video ini sebelum melanjutkan menonton video ini. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, saya akan menceritakan tentang cerita horor yang saya dapatkan di Gunung Sindoro. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita horor yang saya dengar dari kalangan para pendaki yang sudah mendaki Gunung Sindoro dan mendapatkan sebuah kemistisan yang terjadi di sana. Jadi ada banyak sekali seperti burung lah yang selalu mengikuti para pendaki yang saat itu melakukan perjalanan naik ataupun turun. Ada burung yang selalu mengikutinya, atau harimau yang bisa dikatakan seperti harimau jadi-jadian. Jadi sangat banyak sekali cerita horor yang terjadi di Gunung Sindoro yang pernah saya dengar. Tapi kali ini saya akan menceritakan cerita yang saya dapatkan dari teman-teman desa saya yang pada waktu itu melakukan pendakian di Gunung Sindoro. Nah, jadi awalnya teman-teman desa saya itu terdiri dari 10 orang, yang terdiri dari 4 cewek dan 6 cowok. Mereka sengaja melakukan pendakian di malam hari. Itu mereka anggap agar tidak cepat lelah dan tidak tahu kondisi lingkungan di sekitar, dan agar merasa cepat jalannya karena tidak tahu samping kanan atau kiri. Mereka melakukan perjalanan sekitar pukul 8 dari base camp Gunung Sindoro. Saat mereka berangkat, mereka juga sudah melakukan doa lah pastinya, dan berjalan mulus sampai ke pos 1. Nah, di pos 1 ini mereka melakukan istirahat yang mungkin sudah beberapa kali. Tapi saat mereka istirahat di pos 1 ini, ada batang pohon yang ambruk lah atau roboh. Jadi mereka duduk di batang pohon ini dan mereka ingin mengambil foto atau gambar. Saat mereka mengambil foto atau gambar, mereka rasanya biasa-biasa saja dari yang saya dengar dari cerita ini, dari teman desa saya ini. Namun si cewek ini, teman saya ini, itu merasakan tangannya berat, atau seperti ada yang menduduki atau meniduri. Dia pikir itu masih biasa saja karena tak terlihat oleh kasat mata. Itu tidak membuat mereka menjadi takut untuk melanjutkan pendakian. Terus setelah itu mereka lanjut kembali. Setelah mengambil gambar, minum air, mereka lanjut perjalanan ke pos 3 Gunung Sindoro. Nah, perjalanan pendakian ini berjalan mulus sampai keesokan harinya dan sampai pulang. Namun ternyata saat si cewek ini membuka galeri, ternyata foto yang diambil di pos 1 ini ada sosok makhluk yang menduduki tangannya. Nah, entah makhluk apa ini, namun ini sangat membuat si cewek ini terkejut lah dan memutuskan untuk menghapus foto ini.
Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Sindoro, haruslah berhati-hati. Tidak hanya kehati-hatian, namun juga harus mempertimbangkan fisik, mental, persiapan, dan segalanya yang menyangkut dunia pendakian. Karena pendakian di gunung besar seperti Sindoro, Sumbing, dan gunung-gunung lainnya yang dikategorikan gunung-gunung besar itu tidaklah dianggap remeh atau sepele, tapi itu taruhan dengan nyawa kita. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian, siapkanlah segala sesuatunya, dari segala persiapan sampai evaluasi kegiatan di akhir. Jadi banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi di gunung-gunung Indonesia. Tidak hanya gunung Indonesia, mungkin di luar negeri juga pasti terdapat, karena di alam bebas. Jadi mental juga sangat penting dalam dunia pendakian. Tidak hanya mental, namun juga restu orang tua dan doa orang tua yang bisa mengantarkan kita dimanapun itu. Jadi ini alam bebas, apapun bisa terjadi sesuai kehendak yang kuasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Apabila suka, tekan tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman tentang cerita-cerita mistis di gunung-gunung di Indonesia ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi.